Amin. As-salisu al-qiyamu 'alal qadiri bil fardi. Rukun salat yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu di dalam salat yang hukumnya fardu. Jadi ketika kita salat fardu, maka berdiri itu merupakan rukun salat bagi yang mampu. Jadi kalau nggak mampu boleh nanti dia sambil duduk. Ya, kalau nggak mampu sambil duduk boleh juga sambil berbaring. Kalau sambil baring kagak mampu juga boleh sambil celentang. Ini artinya apa? Artinya memang Allah mewajibkan orang melaksanakan sholat itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi agama itu benar-benar memberikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita nggak usah nyusahin diri, sebab Allah sudah memberikan kemudahan. Coba itu lihat, ya, orang sholat kalau dia mampu berdiri wajib berdiri. Nggak boleh dia mampu berdiri sambil duduk, nggak sah. Kalau sholat itu sholat fardu. Tapi kalau memang nggak mampu jangan dipaksakan bapak saudara. Kalau kita lagi keliengan, ya kagak mampu untuk berdiri, udah sambil duduk, pahalanya sama. Seperti itu. Ya, jadi jangan dipaksakan sambil berdiri kalau memang tidak mampu. Tapi ini bicara bagi yang mampu. Kalau kita sekarang nih mudah-mudahan yang mampu semuanya berdiri, sholat sambil berdiri. Ya, kalau kita sambil duduk enggak sah. Kenapa? Sebab kita masih mampu untuk berdiri. Beda kalau sholat sunnah. Nah kalau sholat sunnah kita mampu berdiri, pengen duduk, boleh nggak kira-kira? Boleh, nggak apa-apa. Sehat dia, mampu dia berdiri, tapi dia pengen duduk. Kalau sholat sunnah boleh. Tapi nanti pahalanya dipotong 50%. Nah begitu. Iya, ada potongan. Iya. Jadi mampu berdiri tapi duduk nggak apa-apa. Terus di beberapa kitab dijelaskan kenapa kalau dalam sholat sunnah ya bisa berdiri tapi boleh duduk, supaya kita itu senang untuk mengerjakan sholat sunnah. Begitu. Jadi kita jangan malas sama sholat sunnah. Walaupun kita sambil duduk nggak apa-apa. Kita lagi malas banget diri, ya kita pengen sholat juga, apa? Allahu Akbar, sholat aja udah. Nah seperti itu. Ya tapi kalau yang wajib nggak boleh bapak saudara. Bila dia mampu ya berdiri, maka wajib hukumnya dia berdiri. Nah ini termasuk rukun yang ketiga. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan di sini ya as-salisu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Jadi rukun sholat yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu pada ya sholat fardu. Yang berdiri itu ukurannya bagaimana? Kata Imam Nawawi, huwa nasibu faqari zahrihi ay izamihi allati hiya mafasiluhu wa in atraqa ra'sahu. Jadi yang disebut dengan berdiri itu nasibu faqari zahrihi, tegak tulang ya punggungnya. Ya, jadi izamihi tulang punggungnya. Jadi ketika berdiri itu harus tegak. Ya, nggak boleh dia ya nggak tegak tuh. Namanya bukan berdiri. Jadi kalau kita diri itu ya harus tegak, tulang punggungnya harus tegak. Yang memang dia merupakan tulang-tulang sendinya. Sekalipun dia menundukkan kepalanya. Tuh wa in atraqa ra'sahu tuh innya ghayah aja. Ya, wa in atraqa ra'sahu sekalipun dia menundukkan kepalanya. Dan memang kita kalau sholat itu yang bagus ya tundukkan kepala kita. Kita lihat tempat sujud. Itu yang bagus begitu. Jadi pada saat kita takbiratul ihram langsung ya ini mata kita lihat tempat sujud. Jadi dia agak nunduk. Itu namanya atraqa ra'sahu, sekalipun posisinya dia menundukkan kepalanya. Allahu Akbar, ditundukkan. Tapi tetap tulang punggungnya tuh ya itu tegak. Ya, itu berdiri. Jadi kalau dia masih belum tegak begitu, masih condong, ya belum berdiri namanya.
kecuali bagi orang-orang yang udah sepuh. Ya kalau orang-orang udah sepuh, ya memang udah susah ditegakin. Ya mau ditegakin bagaimana juga masih doyong begitu aja. Nah itu nggak apa-apa. Ya. Tapi di sini rata-rata masih tegak semuanya. Ya seperti itu. Tapi kalau seandainya ada orang yang sholatnya udah bongkok, begitu tuh Bapak Saudara, ya memang di dirinya begitu bongkok, itu nggak apa-apa. Karena memang usianya udah sepuh, udah tua, ya sehingga ya berdirinya ya begitu dia. Ya hampir sama ame keruku gitu, ya udah agak condong begitu. Tapi selama dia masih bisa untuk menegakkan tulang-tulang punggungnya, nah itu nggak boleh Bapak Saudara. Ya jadi dia harus tegakkan, itu batas berdiri begitu. Sekalipun dia menundukkan kepalanya. Jadi kalau kepala itu nggak apa-apa nunduk. Ya memang sunnahnya. Jadi kita sunnahnya memang melihat tempat sujud. Jadi mata kita nih ketika sholat jangan kemana-mana Bapak Saudara. Jangan nengok kanan, nengok kiri, lagi ke atas, jangan. Tapi mata kita lihat tempat sujud. Itu yang paling bagus. An-nazru ila maudhi'i sujudihi. Dia harus lihat tempat sujudnya. Kecuali nanti pada saat dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah pada saat asyhadu alla ilaha illallah itu dia nunjuk Allah, nah dilihat telunjuknya. Jadi barengin asyhadu alla ilaha illallah. Ini mata ngelihat telunjuk. Ya jadi kita mengucapkan Allah sambil ya kita tunjuk dan mata kita lihat telunjuk. Nah itu anjurannya seperti itu. Selain itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam, yang bagus mata lihat tempat sujud. Ya jadi dalam posisi tasyahud tuh Bapak Saudara ada aturannya. Jadi ini telunjuk keluarin, tapi belum ditunjuk, keluarin aja. Nah nanti nunjuknya pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Nah pada saat Allah tunjuk, itu ada makna filosofinya bahwa Allah satu. Tuh, jangan baru at-tahiyatu lah nunjuk, belum waktunya. Ya begitu. Ini udah nunjuk aja. Ya digoyang-goyang lagi. Ya, jangan. Kalau ada yang goyang-goyang suruh diem. Ya gitu. Nah itu. Jadi kita mazhab Imam Syafi'i, ya harroka maknanya menggerakkan, bukan digerak-gerakkan terus. Nih kalau seandainya menggerakkannya bisa ikut yang lain, bisa membatalkan. Tapi kalau masih ini aja, ya masih belum batal. Tapi mazhab Imam Syafi'i tidak menganjurkan begitu. Cuma sekali aja asyhadu alla ilaha illallah. Nah udah begitu. Jadi ini maknanya ketika Allah kita tunjuk satu. Nah itu artinya Allah sesuai dengan apa yang kita ucapkan dalam hati. Nah mata kita juga nunjuk ngelihat ya supaya mantap tuh Allah itu esa, Allah itu satu. Walaupun nanti ketika kita tasyahud kita keluarin tuh, jangan begini aja, tapi keluarkan telunjuknya. Nanti tinggal buka, ya tinggal dikeluarkan pada saat asyhadu alla ilaha illallah, seperti itu. Bal huwa mandubun, bahkan yang namanya menundukkan kepala itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kita kalau sholat tundukkan kepala itu hukumnya sunnah supaya lebih khusyuk. Apapun yang terjadi di depan kita, di samping kita, itu kita nggak tahu karena memang posisi kita menundukkan kepala. Coba kalau seandainya kita ke atas ada cecak lewat kita liatin aja. Ya ini nanti nggak khusyuk. Sholat kita macam-macam pikirannya. Nah salah satu cara untuk sholat itu khusyuk, para ulama mengajarkan tuh ya tundukkan kepala kita, lihat tempat sujud, sehingga apapun yang terjadi pada saat kita lagi sholat kita nggak tahu tuh. Yang di samping kanan, yang samping kiri, di depan itu nggak tahu. Makanya iltifat hukumnya nanti makruh. Jadi kalau seandainya kita sholat ya lagi sujud Allahu Akbar nengok gitu, sami Allah sambil nengok, itu iltifat namanya. Nah iltifat di situ nggak boleh. Ya jadi ada ancaman dari ya Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Jadi nggak boleh kita sholat iltifat sambil menoleh, baik menoleh ke kanan
ataukah ke kiri. Nah, itu jadi menundukkan kepala pada saat kita lagi sholat, ya itu mandub, disunahkan. Walau qadara ala zalika bimu'inin biujratin, sekalipun dia mampunya atas yang demikian itu berdiri tegak dengan mu'in. Mu'in itu artinya ada orang yang menolong, ada orang yang membantu, ya melalui perantara orang yang membantunya. Biujratin, pakai upah. Jadi ada orang yang mau membantu. Kalau mau sholat tuh dia mau dirinya ditegakin, dibantu dulu, baru dilepaskan. Nah itu mu'in namanya. Dan itu perlu pakai ujroh, pakai upah. Ya itu boleh, nggak apa-apa. Kalau upahnya ya harganya sesuai, enggak terlalu mahal. Kalau terlalu mahal nggak usah. Berarti dia nggak mampu berdiri, udah duduk aja. Tapi kalau seandainya upahnya sesuai upah, ya misil sesuai dengan harga pasaran, nah itu dia punya duit, boleh, nggak apa-apa. Untuk membantu dia mau bangun gitu, ya nanti ya dibantu. Nah ntar kalau udah dibantu diri, dia udah bisa lepas lagi. Nah nanti ketika mau bangun lagi, dibantu lagi. Kan ada kadang-kadang orang begitu, ya mau bangun doang nih agak susah, tapi kalau udah diri tuh udah mampu dia. Nah sehingga perlu ada pendamping, perlu ada penolong, dan kita mesti bayar tuh. Ada orang yang mau dampinginnya, tapi dia siap, cuma harus pakai bayar. Selama bayarannya itu ujrohnya misil, itu boleh. Harganya nggak terlalu mahal. Nah tapi kalau diminta harga mahal bener, nah itu nggak usah. Kita nggak usah dipaksain, sholat aja sambil duduk. Jadi ini yang dimaksud ala zalika bimu'inin biujrati misli qadirin alaiha. Ya seperti dia mampu ya untuk bayar ujroh, ya fadilatan, kelebihan amai baru dari apa yang udah diperhitungkan fi zakatil fitri, terkait pada zakat fitrah. Nah itu jadi nanti orang yang zakat fitrah itu wajibnya kapan? Ketika di hari itu ada kelebihan. Untuk makan pagi sudah cukup, makan siang sudah cukup, makan malam sudah cukup, ada kelebihan lagi. Nah kelebihannya wajib dikeluarkan untuk bayar zakat, zakatul fitri namanya. Nah itu juga begitu ukurannya. Kalau kita untuk makan pagi udah ada, makan siang udah ada, untuk makan malam udah ada, cukup, masih ada sisanya, bisa bayar untuk orang yang membantu kita. Kalau kita sholat yang mendampingi kita berdiri, nah itu boleh, silahkan, nggak apa-apa. Hadza ini iza kana yahtajuhu, apabila memang dibutuhkannya, indab tidak nuhudi, yaitu ketika dimulai bangkit. Nuhud tuh nahdoh itu artinya apa? Bangkit, bangun. Jadi ketika dia mau mulai bangun berdiri, nah kan kadang-kadang ada orang yang kagak mampu tuh mau bangun mau diri, ya. Nah kemudian perlu ada mu'in, ada pendamping, ada penolongnya. Silahkan, gak apa-apa walaupun pakai bayar. Yang penting dia mampu, ada uangnya. Likulli rokaatin, setiap rokaat dia mau bangun, setiap rokaat mau bangun, itu namanya ya nuhud likulli rokaat. Fa ini tajahu, maka apabila dia membutuhkannya pijami sholatihi, pada semua sholatnya, lam yajib, maka tidak wajib. Tapi kalau harus didampingin terus di dalam seluruh gerakan sholatnya, ya udah nggak usah, sholatnya sambil duduk saja. Cuma ini waktu mau bangun doang. Mau bangun berdiri perlu ada pendamping, tapi setelah itu dia udah kuat lagi, udah mampu. Nah itu boleh, dia mesti ada pendamping dan ya dia mesti bayar kalau dia ada uangnya. Au bi uqazatin, atau bantuannya dengan ukazah, dengan tongkat. Ada lagi orang pakai tongkat, ya ukazah itu artinya pakai tongkat. Wa ini tajaha, sekalipun dia butuh kepada tongkat pijami sholati, pada semua sholatnya, nah itu nggak apa-apa pakai tongkat. Ya kan ada orang sholat tapi dibantu dengan tongkat, ya itu ada. Kalau di kita rata-rata jarang Pak orang sholat ke masjid pakai bangku. Rata-rata itu pasti dia kalau dia dari rumah jalan, insya Allah kuat dan mampu berdiri. Tapi kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu bangku banyak Pak. Ya orang kelihatannya gagah jalannya, tapi ketika sholat pada duduk. Coba lihat dah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu begitu, di pada duduk aja.
Ya, karena orangnya gede-gede. Ya. Jadi dia kagak mampu kali berdiri, lagi sujud. Ya, dia nggak mampu sujud. Jadi sambil ini aja di bangku. Nah, model sujudnya begitu aja. Coba dah lihat, orangnya pada sehat-sehat. Ya, cuma ketika sholat entah kenapa udah kebiasaan kali pada duduk aja. Ya, orang bangku banyak disiapin. Ya, kadang-kadang dari rumah dibawa tuh bangku. Kan begitu ya. Mungkin orang yang baru ya haji atau baru umrah ngelihat ke sana agak bingung juga lah, itu orang sehat-sehat sholat pada duduk. Nah, di kita mah nggak ada kan? Di kita nggak ada seperti itu. Ya, jadi dia pada duduk aja seperti itu. Makanya yang ngamalin duduk iftiras, duduk tawarruk rata-rata kita. Ya, yang namanya duduk tawarruk ya itu susah. Coba lihat di Masjid Al, di Masjid Nabawi, rata-rata orang-orang Asia, orang Indonesia sholat ada duduk tawarruknya. Tasawuf akhirnya cakep orang Indonesia. Ya, kalau yang lain rata-rata ya udah aja begitu. Ya, itu kalau yang namanya sholat coba lihat dah. Itu orang Asia, khususnya orang Indonesia, Malaysia yang cakep-cakep sholatnya, rapi-rapi. Ya, itu ilmu fikihnya benar-benar diamalin. Nah, seperti itu. Coba lihat dah. Ya, kalau yang lain-lain duduknya, ya ada yang duduknya, aduh macam-macam udah. Ada yang begini banget duduk, ya macam-macam. Tapi kalau kita, tuh waktu sahur akhirnya itu duduk iftiras. Lah duduk iftiras susah pak. Kalau yang kagak bisa, nggak biasa, ya kan begitu duduk iftiras ya. Iya, jarang. Tapi kalau di kita udah terbiasa masalahnya. Ya udah terbiasa. Kalau kita nggak duduk iftiras tuh kagak enak. Ya, duduk tawarruk lebih susah lagi. Ya, jadi kan ada duduk iftiras, ada tawarruk. Ya, kalau kita tasawuf awal namanya iftiras. Kalau kita duduk tasawuf akhir namanya apa? Tawarruk. Nah, seperti itu. Nah, ini ya seandainya memang dibutuhkan tongkat, silahkan dipakai tongkat. Ya ukazah namanya. Wal ukazatu bidomil aini ason aksor minar robhi. Jadi yang disebut dengan ukazah itu ya ain, didomakan ainnya ukazah. Ya ainnya dibaca domah. Artinya ason aksor, tongkatnya yang pendek. Ya itu nggak tahu panjang, tapi tongkatnya pendek. Ya terbuat dari tombak. Ya minar romhi. Walaha zajun ay hadidun, dan biasanya memiliki besinya, pakai besi biasanya. Jadi agak kuat, min aspal di bawah tuh biasanya ada besinya. Wa hadzal farqu bainas surataini, dan ini merupakan perbedaan di antara dua bentuk. Ya wal mu'tamadu, itulah yang kuat, yang mu'tamad. Fal mu'inu yajibu ibtidaan la dawaman, maka kalau pendamping itu wajibnya di permulaan saja, enggak seterusnya. Ya, jadi pada saat mau nahdoh, mau bangkit untuk berdiri, itu perlu pendamping, namanya mu'in. Ya, enggak selanjutnya, enggak seterusnya maksudnya. Coba di awal aja, la dawaman. Bi khilafil ukazati, berbeda kalau ukazah tongkat. Fa innaha, maka sebenarnya ukazah tajibu dawaman, wajib terus menerus aidan juga. Walau bi'iratin, sekalipun untuk mendapatkan ukazah ini dengan cara i'arah. Ya i'arah ini dengan cara meminjam. Au bi ijaratin, atau dengan cara menyewa. Ya bisa aja dengan cara minjam tongkatnya atau dengan cara menyewa tongkat. Qadaro alaiha, yang memang dia mampu atasnya. Kama fi syira'i ma'il wudu'i, sebagaimana bandingnya di dalam membeli air wudu. La bihibatin laha, bukan dengan sebuah hibah, au lisamani, atau karena harganya. Fala yalzamuhul qabulu, maka tidak wajib atas orang tadi untuk menerimanya. Wal aslu fi wujubil qiyami, dan bermula dalil terkait tentang kewajiban berdiri. Ya wal aslu maknanya wad dalil. Ya jadi dalilnya ya tentang kita wajib berdiri di dalam sholat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, kepada Imran bin Husain. Ya ini dalilnya, Nabi pernah memerintahkan kepada sahabat Imran bin Husain. Wa kanat bihi bawasiru, dan Imran saat itu punya penyakit ambeien. Ya, jadi Imran bin Husain saat itu punya penyakit ambeien.
Kata Nabi, sholli qaiman fa illam tastati' fa qaidan fa illam tastati' fa ala janbin. Jadi kata Nabi kepada sahabat Imran bin Husain yang saat itu dia lagi punya penyakit ambeien, kata Nabi, sholli qaiman, salat kamu dalam keadaan berdiri. Kalau kamu kagak mampu berdiri silahkan duduk. Kalau kamu nggak mampu duduk silahkan sambil berbaring. Tuh begitu. Rawa hadhil ahwalas salasata al-Bukhari, yang meriwayatkan ini dalam kondisi 3 Imam Bukhari. Jadi ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Sholli qaiman fa illam tastati fa qaidan fa illam tastati fa ala janbin. Nah itu ada 3 bentuk, berdiri boleh, duduk boleh, atau sambil berbaring, tergantung situasi dan kondisi dia. Kalau sehat mampu sambil berdiri, kalau nggak mampu berdiri turun 1 tingkat duduk, kalau nggak mampu duduk silakan sambil berbaring. Itu riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Zadan Nasai, kemudian menambahkan Imam An-Nasai. Nah ternyata di dalam hadis ya Sunan Imam An-Nasai, nah itu dijelaskan al-halatar rabi'ata, ditambahkan lagi kondisi yang keempat. Wahia, kondisi yang keempat itu apa? Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau seandainya kamu tidak mampu, maka boleh sambil celentang. Itu terakhir tuh, sambil celentang. Nah begitu. Jadi ada 4 posisi. Ini namanya pentingnya sholat. Ya, jadi jangan sampai kita ninggalin sholat. Sampai-sampai kita nggak bisa ngapain, tinggal celentang doang, harus melaksanakan sholat juga. Nah kalau udah celentang kagak bisa juga, ya udah disolatin. Ya terakhir disolatin kita. Nah gitu. Itu pentingnya sholat Bapak Saudara. Makanya kita jangan sekali-kali ninggalin ya sholat. Ya dalam posisi apapun juga, selama akal kita masih sehat, ya masih sadar, maka belum ada yang namanya kita diberikan dispensasi keringanan untuk meninggalkan sholat. Ya tetap sholat walaupun kita sambil ya celentang. Kalau berbaring kan masih agak punya kekuatan. Yang terakhir udah lemah banget dah, sambil celentang aja. Tetap masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Lalu ya dijelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali bagi yang ia mampu. Jadi Allah nggak ngasih beban. Ya kalau kita nggak mampu nggak dibebankan sama Allah. Tuh Allah begitu sayang sama manusia hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam hadis dijelaskan, yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan persulit. Tuh, jadi tuh Islam ajarannya tasamuh, begitu toleransi, ya begitu memberikan kemudahan. Tapi jangan menggampangkan urusan agama. Allah udah kasih kemudahan, tapi kita nggak boleh memudahkan urusan agama. Tuhan juga nawin kita lagi repot nggak sholat dulu dah. Nah itu yang kagak bener. Ya itu kita kadang-kadang piknik aja, jalan-jalan lupa sholat. Nah ini hati-hati, jangan. Ya makanya di dalam musafir ada yang namanya sholat qashar jama'. Allah kasih keringanan lagi. Sholat yang bangsa 4 rakaat bisa diringkas, diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat yang tadinya 2 waktu, masing-masing waktunya zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, itu bisa dijamak, digabung dalam 1 waktu. Bisa di waktu yang pertama, ya yang namanya jamak takdim, bisa di waktu yang kedua, namanya jamak takhir. Itu kenapa? Allah memberikan kemudahan. Sebab orang kalau lagi musafir kan agak susah, repot. Makanya kata Nabi, ya al musafir as-safar qit'atun minal azab. Nah itu dalam satu hadis begitu, as-safaru qit'atun minal azab. Jadi orang kalau lagi musafir kadang-kadang ya banyak kesulitannya, susahnya. Makan kadang-kadang gak tepat waktu, ya untuk sholat juga kadang-kadang agak repot. Makanya dikasih kemudahan, udah dijamak aja. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Maghrib sama isya bisa aja, nanti maghrib
ya kita sholatnya di waktu isya atau isya di waktu maghrib digabung. Nah seperti cuma satu subuh aja, subuh di jamak nggak bisa, di qasar nggak bisa. Itu kalau subuh. Makanya kita kalau pergi kemana-mana nih subuh nih hati-hati nih. Ya jangan sampai ada kaul baru. Udah subuh kita jamak aja entar sama zuhur. Nah ini kaul baru namanya kaul sesat. Ya nggak bener. Ya jadi kalau kita lagi jalan-jalan tuh bapak saudara, yang namanya subuh kemana aja mesti harus berhenti. Ya nggak ada lagi jalan lain kecuali harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Itu subuh. Tapi kalau maghrib isya gampang. Kita nih di tengah perjalanan maghrib, aduh kita sulit banget nih. Bagaimana kondisinya? Mau berhenti ya udah kita takhir aja, niat dah. Saya sholat maghrib nanti akan saya kerjakan di waktu isya. Tuh, itu namanya jam apa? Jam takhir. Nah, isya kan waktunya nanti agak panjang. Silakan jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 masih ada waktu isya. Tuh, maghrib ya waktunya agak sempit sekali. Nah, seperti itu. Jadi dibolehkan tuh Bapak Saudara ya. Nah, itu namanya Allah begitu cinta, begitu sayang sama hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian diperkuat dengan hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru. Qala fil misbahi, berkata sahibul misbah di dalam kitab al misbah, wal basuru kila, yang disebut dengan basur, ambien. Ambien itu apa sih? Ya disebutkan di sini ya waramun tadfa'uhut tabi'atu. Tuh begitu. Jadi yang disebut basur itu, ambien itu dikatakan ada satu ya penyakit yang membengkak ya, yang didorong oleh watak. Nah itu tadfa'u tabi'ah ila kulli maulin, kepada setiap tempat minal badani, di badannya. Ya, kemudian yakbalur rutubata minal mak'ah, biasanya nanti ya memunculkan basah, keluar darah itu di tempat duduknya tuh mak'adah. Tempat duduknya tuh artinya di pantatnya, di bagian bokongnya, mak'adahnya. Wal unsaya ini terkadang di dua bijinya. Ya, dua bijinya tuh kadang-kadang ada basah darah. Wal asfar, kadang-kadang di dua bibir duburnya juga mengeluarkan darah. Nah, itu yang namanya basuh. Ya, makanya cerita orang yang punya penyakit ambien, Masya Allah gak enak banget Ustaz. Nah, ada begitu. Jadi sering keluar darah, nonjol sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini pernah terjadi pada sahabat Imran bin Husain. Ya, sahabat Imran bin Husain tuh punya penyakitnya begitu. Makanya Nabi nyampaikan, ya udah Imran, kalau kamu memang sholatnya bisa sambil diri ya silakan berdiri. Kalau kamu nggak mampu sambil berdiri karena kamu lagi sakit, sambil duduk. Kalau kamu nggak mampu sambil duduk ya udah sambil berbaring. Ya, bahkan sambil celentang nggak apa-apa. Ya, ini dia hitop kepada Imran bin Husain karena kondisi Imran bin Husain saat itu lagi punya penyakit apa? Ambeien. Wa ghairi dzalik, dan lain itu, fa in kana fil maq'adi lam yakun hudusuhu dunan tifahil uruqi. Ya, kalau seandainya di tempat duduknya, di pantatnya gitu enggak terjadi muncul apa-apa selain ya mungkin bengkak ya, karena ya mungkin banyak yang keluar tuh darah, keringat dan lain sebagainya. Nah, itu juga ya memang kadang-kadang bisa menyusahkan, khususnya ketika dia lagi mau sholat. Intaha, selesai apa yang dikemukakan ya oleh sahibul misbah di dalam kitab al misbah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sayyidana Imran, sesungguhnya sayyidana Imran bin Husain kana min akabiri a'yani ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu termasuk ya tokoh besar di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imran bin Husain ini Bapak Saudara dijelaskan oleh Imam Nawawi, dia termasuk tokoh besar di kalangan para sahabat. Ya, jadi bukan
ya hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Ternyata Imran bin Husain ini juga termasuk tokoh besar di kalangan para sahabat. Keistimewaannya nih dijelaskan. Kila dikata innal malaikata kanat tusallimu alaihi jiharon. Sesungguhnya malaikat-malaikat seringkali secara terang-terangan menyampaikan salam kepada Imran bin Husain. Hebat gak kira-kira tuh? Malaikat ya menampakkan dirinya mengucapkan salam kepada siapa? Kepada Imran bin Husain. Assalamualaikum. Sering didatangin sama malaikat. Ya, jiharon. Itu artinya jiharon secara terang-terangan. Jadi malaikat sering ya mengucapkan salam datang kepada sahabat Imran bin Husain. Tapi setelah ya beliau itu sembuh, bagaimana? Falamma syufiya min maradi, maka tatkala sembuh dari penyakitnya, bidakwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtajabat anhul malaikatu, terhalang daripada Imran itu oleh malaikat. Ternyata Pak, setelah Nabi doain supaya Imran ini sehat, kembali sembuh, dia sehat kembali, penyakit ambennya sembuh dah. Ya Imran udah gak punya penyakit amben lagi. Ternyata malaikat gak pernah datang lagi. Tuh, jadi pada waktu lagi sakit tuh, malaikat ya selalu datang, mengucapkan salam, datang mengucapkan salam. Itu waktu sakit. Nah setelah Nabi yang mendoakan buat sahabatnya yang tercinta tadi, ya sehat dia, kembali sehat, nggak punya penyakit ambeien lagi. Tapi dirasakan nggak enak juga. Kenapa? Malaikat nggak pernah datang lagi, terhalang udah, nggak bisa lagi ngelihat malaikat. Ihtajabat, terhalang, anhu ya al malaikah. Jadi malaikat terhalang dari Imran. Lalu digadu sama Rasulullah. Pasakan Nabi, pasaka maka ngadu siapa Imran lin Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW, ihtijabal malaikat, anu terkait sekarang malaikat sudah ada dinding penghalangnya, ya udah nggak bisa lagi ngelihat malaikat secara terang-terangan, ada dinding penghalang. Faqala lahu, maka Nabi menjawab kepada sahabat Imran bin Husain, ihtijabuhum, bermula sebab terhalangnya mereka para malaikat anka terhadap kamu, bisa babi syifaika, karena sebab kamu sekarang udah sehat. Tuh, jadi udah sehat, malaikat udah kagak datang lagi. Ya, kemarin-kemarin datang. Kenapa? Karena ya sahabat Imran itu masih sakit. Ya udah didoain sama Nabi sembuh, akhirnya malaikat udah nggak datang lagi. Jadi kata Nabi, ya yang menjadi hijab, dinding penghalang malaikat dengan kamu disebabkan kamu sekarang udah sehat, udah sembuh dari penyakit. Lalu apa kata Imran? Faqala lahu, maka Imran berkata lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha bi'audil maradi, berdoalah kepada Allah kembalikan saya sakit aja lagi dah. Tuh, jadi Imran pengen sakit aja. Kenapa? Karena kalau lagi sakit enak ketemu malaikat terus. Ya, ini sekarang saya udah sehat. Ya Allah, nggak enak biasa didatengin sama malaikat, nggak datang lagi malaikat. Ya, seperti itu. Jadi, ya Rasulullah, kalau begitu doain saya supaya sakit saya ya kembali lagi. Ya, jangan didoain sehat. Nah, itu ada kelebihan orang sakit Bapak Saudara. Makanya para wali min auliyaillah kalau lagi sakit didemen. Ya seneng dia, alhamdulillah. Tuh seperti itu. Ya jadi dia lebih seneng sakit. Tapi sakit kalau diiringi dengan sabar. Kalau sakit ngerutu mulu maka gak ada pahala. Ya sakit tapi nggak sabar. Ya sebab di kalangan para ulama berpendapat orang sakit itu bisa dapat pahala karena dengan kesabarannya. Tapi kalau ada orang sakit nggak sabar, nggak dapat pahala. Tuh, makanya menyebabkan dia dapat pahala besar, dapat ampunan dengan sebab kesabarannya. Tuh begitu. Ya, makanya kata sahabat Imran, ya Rasulullah doakan lagi saya dah supaya saya kembali sakit aja. Tuh, falamma adalahu maradu, maka tatkala sakit lagi karena Nabi doanya mustajab, didoain lagi, kembali lagi disakit.
adat lahul malaikah, maka kembali malaikat, fayustajabud doa, maka diijabah itu doa, inda zikrismihi, ketika disebut namanya, karamatan lahu, sebagai bentuk kemuliaan. Tuh ada yang ngajarin kalau doa kita pengen diijabah, sebut aja nama Imran bin Husain. Tuh, jadi salah satu keistimewaan nih sahabat. Ya, jadi kalau kita pengen doa kita diijabah, sebut tuh nama Imran bin Husain. Kenapa? Karamatan lahu, begitu karomahnya, begitu mulianya. Jadi salah satu sahabat yang begitu mulia itu adalah Imran bin Husain. Dia punya penyakit apa namanya? Ambeien. Tiap hari ya selalu didatengin sama malaikat. Nanti Par'un dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim auladana wa sallim ahla baitina wa sallimil muslimin wal muslimat fil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Para bapak sekalian, dari dalam kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan